Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan semangat dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Setelah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dinasti Ayyubiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinasti Mamalik, dinasti yang akan menggantikan dinasti Ayyubiyah. Langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu sejarah singkat berdirinya dinasti Mamalik. Dinasti Mamalik ini dipimpin atau dikuasai oleh para budak dari berbagai macam ras, suku, bangsa, dan bukan asli pribumi Mesir itu sendiri. Dinasti Mamalik ini berkuasa pada tahun 1250 Masehi dan menggantikan dinasti Ayyubiyah dengan cara kudeta yang dipimpin oleh Sajarat Tudur atau Sajarat Al-Dur. Sekaligus Sajarat Al-Dur ini menjadi raja atau sultan pertama mereka. Dinasti Mamalik ini dipimpin oleh dua Mamluk. Yang pertama itu Mamluk Bahri yang berkuasa pada tahun 1250 Masehi sampai 1390, dan Mamluk Burji pada tahun 1382 sampai 1517. Nah, dinasti Mamalik ini terkenal karena pernah mengalahkan atau menghalau dinasti Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan di Ain Jalut, dan mereka berhasil memukul mundur pasukan Mongol. Setelah tadi dibahas tentang sejarah singkat berdirinya dinasti Mamalik, sekarang akan menjelaskan tentang kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mamalik pada masanya. Yang pertama di bidang pemerintahan atau di bidang kekuasaannya. Karena pada saat itu dinasti Mamalik telah mengalahkan bangsa Mongol atau telah menghalau bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagukan, dan mereka mengalahkannya di Ain Jalut, maka dinasti-dinasti kecil di sekitaran dinasti Mamalik ini berjanji setia dan menjadi bergabung ke dinasti Mamalik, dan membuat dinasti Mamalik ini menjadi besar, dan membuat dinasti-dinasti lain itu menjadi segan kepada dinasti Mamalik. Lalu kemajuan yang kedua yaitu di bidang militer. Militer bangsa Mongol ini terkenal kuat karena para militernya ini berasal dari para pelaut yang tangguh, dan mereka dilatih sejak usia 10-12 tahun itu menjadi militer yang sangat kuat dan menjadi militer yang disiplin. Jika mereka berhasil menjadi pasukan, mereka ini bisa menjadi panglima perang, dan setelah mereka menjadi panglima perang, mereka bisa menjadi pengawal sultan. Setelah menjadi pengawal sultan, mereka bisa menjadi sultan jika mereka memiliki kekuatan. Kemudian yang ketiga yaitu kemajuan di bidang ekonomi. Ekonomi dinasti Mamalik ini dipengaruhi oleh keamanan dan stabilitas di dalam negerinya itu sendiri. Dan mereka berhasil melakukan kerjasama dengan bangsa Eropa. Contohnya yaitu Italia dan Prancis. Mereka berhasil membuka jalur perdagangan laut dengan Italia dan Prancis, dan mereka memiliki pelabuhan di Kairo yang pada saat itu sudah dibangun oleh dinasti Fatimiyah. Nah, Kairo ini menjadi jalur perdagangan karena dekat dengan Laut Merah dan sekaligus menjadi jalur penghubung antara bangsa Arab dan bangsa Eropa. Lalu yang keempat yaitu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di dinasti Mamalik ini berkembang karena pada saat itu para ilmuwan di Baghdad mereka berhijrah ke dinasti Mamalik karena di Baghdad itu telah diserang oleh dinasti Mongol. Nah, karena para ilmuwan Baghdad ini berhijrah ke dinasti Mamalik, maka mereka
mengembangkan ilmunya di dinasti Mamalik dan membuat ilmu pengetahuan di dinasti Mamalik ini berkembang pesat. Mungkin itu tentang kemajuan dinasti Mamalik. Selanjutnya kakak akan membahas tentang kemunduran atau faktor hancurnya dinasti Mamalik ini. Dan seperti biasa, faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan hancurnya dinasti Mamalik ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Nah, di faktor internalnya ini, mereka atau para pemimpinnya ini, mereka banyak yang melakukan korupsi dan banyak melakukan kegiatan yang tidak bermoral, dan mereka senang berfoya-foya, sehingga membuat pajak negaranya itu dinaikkan, pajak terhadap rakyatnya itu dinaikkan. Lalu di bidang militernya juga mereka menjadi tidak solid, sehingga membuat kekuatan militernya itu menjadi turun. Lalu faktor eksternalnya yaitu ditemukannya Tanjung Harapan yang menjadi jalur perdagangan baru yang membuat jalur perdagangan di Kairo itu menjadi sepi dan membuat ekonomi menjadi tidak stabil. Lalu dinasti Mamalik ini diserang oleh dinasti Utsmani atau Ottoman yang membuat dinasti Mamalik ini menjadi hancur. Nah, mungkin itu yang bisa kakak jelaskan tentang sejarah singkat berdirinya, lalu kemajuan-kemajuan dan faktor-faktor kehancuran. Selanjutnya ada evaluasi sebagai penilaian sejauh mana sih kalian memahami tentang dinasti Mamalik ini. Soal yang pertama yaitu siapa pendiri sekaligus sultan pertama dinasti Mamalik. Yang kedua, dengan negara mana dinasti Mamalik ini bekerja sama. Yang ketiga, mengapa ilmu pengetahuan di dinasti Mamalik ini menjadi berkembang sangat pesat. Dan yang keempat, salah satu faktor runtuhnya dinasti Mamalik adalah. Itu tadi tentang sejarah dinasti Mamalik yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian yang kakak sampaikan. Semoga bisa kalian pahami dan jangan lupa kerjakan evaluasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.